Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang terbentuknya masyarakat. Yang pertama anggotanya ada Muhammad Rehan, ada saya sendiri Muhammad Tauhid Mukorobin, ada Raden Bagus Erlangga Chandra Kusuma, dan yang terakhir ada Rodiana. Teori terbentuknya masyarakat. Teori menurut Emil Durkheim. Dalam teorinya, Durkheim mengemukakan bagaimana dalam terbentuknya sebuah masyarakat sangat ditekankan pada peranan solidaritas bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau integrasi sosial. Bagi Durkheim, masyarakat tradisional terikat oleh solidaritas mekanik dan masyarakat modern terikat oleh solidaritas organis. Bagi Durkheim, agar masyarakat tetap eksis, maka harus ada suatu struktur atau institusi tertentu untuk menjaga solidaritas integrasi sosial itu, di mana di masyarakat sosial solidaritas terbentuk karena adanya kesamaan suku, ras, budaya, dan nilai-nilai primordial. Sedangkan di masyarakat modern, solidaritas ini terbentuk karena adanya suatu hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Teori menurut Karl Marx. Dalam pembentukan masyarakat, Marx menggunakan peran konflik. Menurut perspektif ini, sejarah masyarakat ditandai pertentangan kelas. Klasifikasi Lenski atas kelima jenis masyarakat yang didasarkan pengaruh teknologi atau material atas cara produksi. Membuat analisis masyarakat lewat perspektif konflik lebih mudah dipahami. Marx Sakawat telah meringkas perubahan masyarakat versi Lenski ke dalam konsepnya. Materialism historis, konsep ini menjelaskan bahwa sejarah masyarakat tidak lain tersusun berdasarkan cara-cara produksi material. Selanjutnya ada korelasi dengan contoh nyata dalam masyarakat teori Emil Durkheim. Mengacu dari teori Emil Durkheim, di sini kelompok kami mengkorelasikan hal tersebut dengan masyarakat kita atau masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, menurut kelompok kami juga berlangsung terjadinya terbentuknya masyarakat. Adapun faktor-faktornya, yang pertama adanya rasa solidaritas mekanik yang terbentuk, yang kedua faktor penanggungan bersama, yang ketiga membentuk ikatan perkumpulan kedaerahan. Solidaritas mekanik ini terbentuk karena adanya suatu tujuan yang sama, suatu visi misi yang sama, tapi dari latar belakang yang berbeda. Karena pada masa itu Indonesia sama-sama ingin merdeka dari penjajah. Kemudian selanjutnya adanya solidaritas organis di masyarakat modern Indonesia. Yang terakhir membentuk komunitas-komunitas dengan kesamaan tujuan. Solidaritas organis ini diantaranya karena manusia saling membutuhkan, manusia saling berinteraksi, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Oke, selanjutnya yaitu korelasi teori Karl Marx di dalam masyarakat yang nyata. Menurut teori Karl Marx, dikatakan bahwa masyarakat ini pada awalnya terbentuk karena adanya suatu konflik atau pertentangan sosial. Nah, di sini kelompok kami mengkorelasikan ini dengan sejarah terbentuknya masyarakat di negara Perancis. Mengapa? Karena dari analisis yang kami lakukan berkaitan dengan teori tersebut, itu sangat mempunyai kesamaan dengan negara Perancis. Oke, jadi di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan Prancis terbentuk. Pertama, adanya dua kelas sosial yang berbeda, yaitu proletar dan borjuis. Yang kedua, ada ketimpangan di segala sektor. Dan yang keempat, ada absolutisme raja saat itu. Dan yang kelima, ada semangat pergerakan menuju masyarakat dan Prancis yang merdeka. Jadi, dulu sebelum revolusi Prancis, ada dua kelas sosial di Prancis, yaitu proletar dan borjuis yang sangat berbeda atau berbeda. Nah, dari perbedaan itu terjadi ketimpangan, baik di faktor ekonomi, politik, dan lain-lain. Jadi menimbulkan suatu absolutisme di kerajaan saat itu. Nah, kemudian masyarakat Prancis, baik proletar dan borjuis, bergabung untuk membentuk suatu pergerakan menuju masyarakat dan Prancis yang merdeka atau revolusi Prancis. Ya, hukum di Indonesia
Yang pertama, sistem hukum yang dianut pada zaman itu yaitu civic law, di mana aturan dan hukum masih mengikuti Belanda. Ada juga hukum era revolusi Prancis. Yang pertama, sistem pemerintahan monarki konstitusional. Yang kedua, hukum dan absolutis raja. Dan yang ketiga, kapitalisme. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.